Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Ramadhani, NIM 114230077 dari Grup 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan ArcGIS dan juga Google Mapper. Sebelumnya kita bisa langsung membuka aplikasi ArcGIS yang sudah diinstal, dan pada bagian Getting Start, kita membuka menu My Templates, yaitu Blank Map. Kita klik OK. Lalu kita bisa menuju fitur Customize dan menuju Customize Mode untuk menceklis fitur-fitur yang diperlukan, yaitu 3D Analysis, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, Main Menu, Standar, dan juga Tools. Setelah itu bisa kita close. Oke, setelah itu kita bisa memasukkan peta yang akan kita proses. Caranya yaitu klik kanan Layers, kita pilih Add Data. Setelah itu kita bisa memilih Connect to Folder dan memilih folder yang akan digunakan. Kemudian di folder yang dituju kita klik OK. Di sini kita bisa melihat muncul daemness dan juga lembar peta yang akan digunakan. Kita bisa memilih bagian yang berformat JPG, kita tambahkan ke ArcGIS tersebut. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian georeferencing, yaitu bagian Add Control Points untuk memasukkan koordinat daripada peta tersebut. Nah, kemudian kita bisa mengupload titik koordinat yang paling ujung ini ditandai dengan titik plus seperti ini. Kita bisa mengklik, kemudian ditarik garis keluar, kemudian klik kanan, klik lagi input X dan Y. Kemudian kita bisa memasukkan koordinat X dan Y-nya. Nah, di sini bisa diketahui bahwa koordinat X yaitu 9150.000 dan koordinat Y yaitu 390.000. Nah, ketika peta tidak muncul seperti ini, kita bisa klik kanan di bagian lembar SN ini, terus klik Zoom to Layer. Kemudian kita bisa mengupload bagian bawah. Nah, kita bisa mencari koordinat yang paling pojok di bagian bawah peta. Kita bisa memberikan control points di titik ini. Kemudian klik kanan untuk menginput nilai X dan Y. Nah, untuk bagian X ini, koordinat yang ada pada peta yaitu 9120.000. Kemudian bagian Y yaitu 420.000. Kita klik OK. Kemudian kita klik kanan lagi di bagian lembar RSN ini, klik Zoom to Layer. Nah, ketika peta yang dihasilkan terbalik seperti ini, kita bisa memperbarui di bagian georeferencing, yaitu View Link Table. Kita bisa mengedit nilai dari X dan Y ini. Kita bisa klik Zoom to Layer lagi di bagian RSN ini. Oke, setelah kita menguploadkan koordinat pada peta itu, kita bisa mengupdate di bagian georeferencing untuk menyimpan data dari koordinat tersebut. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu lakukan digitasi pada peta. Kita bisa menggunakan fitur katalog di bagian atas, di sampingnya table of content. Di bagian katalog ini kita bisa mengatur connect to folder dan membuka file yang akan kita gunakan, yaitu yang ada peta administrasi yang digunakan. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita bisa menuju proses digitasi peta menggunakan fitur katalog yang terdapat di samping table of content tersebut. Kemudian kita bisa melakukan connect to folder. Kita bisa menghubungkan folder yang akan kita gunakan. Oke, di bagian katalog nanti ada bagian folder connection yang sudah dikoneksikan dengan dokumen yang terdapat ArcGIS tersebut. Dan kita bisa klik kanan kemudian kita bisa klik kanan di bagian folder yang sudah terkoneksi. Kemudian kita menuju bagian new. Kita pilih save file. Nah, di sini kita akan membuat batas administrasi, jalan, sungai, dan juga titik. Di bagian fitur type kita memilih untuk polygon karena batas administrasi merupakan sebuah area. Nah, untuk koordinat sistem ini, kita bisa mengatur bagian edit, kemudian memilih WGS 1984 UTM Zone 49S yang sudah dimasukkan ke folder favorit tadi. Kemudian kita klik OK, klik OK lagi. Nah, di sini akan muncul bagian batas administrasi. Kemudian kita lanjut ke bagian jalan.
kita bisa pilih katalog lagi, kemudian klik kanan di bagian home, kita pilih new, save file, name kita ganti jalan, feature point, feature type kita ganti menjadi polyline karena jalan merupakan garis. Kemudian bagian description kita menuju edit dan memilih bagian WGS 1984 UTM Zone 49S. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul di bagian layer jalan. Kita lanjut lagi ke bagian layer sungai. Kita pilih katalog, klik kanan di bagian home dokumen ArcGIS, kita klik new, kita klik save file, kemudian diubah nama menjadi sungai. Di bagian feature type, kita pilih polyline. Kita mengedit description, memilih WGS 1984 WGM Zone 49S. Kita klik OK, klik OK lagi. Nah, sudah muncul bagian layer sungai. Lalu kita lanjut ke bagian layer titik. Kita klik kanan lagi di bagian home. Kita klik new, save file. Kita ubah namanya untuk feature type tetap point, karena titik merupakan suatu point. Nah, kita edit bagian deskripsi. Kita memilih WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan 4 layer untuk peta lembar administrasi di Key. Kita bisa mulai digitasi satu persatu. Oke, setelah ini kita bisa memulai digitasi peta menggunakan fitur editor, tepatnya itu Create Features. Nah, kita bisa klik di Create Features, lalu kita mulai dari batas administrasi dulu, dan lakukan digitasi satu persatu. Nah, setelah sudah menjadi poligon seperti ini, kita bisa mengubah warnanya dengan fill color, yaitu no color, kemudian ketebalannya menjadi 1, outline color kita ganti menjadi merah. Klik OK. Kalau sudah, kita bisa klik editor, terus kita klik stop editing. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa lanjut untuk membagi 3 wilayah kabupaten ini, 3 wilayah kecamatan ini dalam masing-masing wilayahnya. Kita bisa klik batas administrasi, klik kanan, kemudian edit features, kita bisa start editing. Nah, di sini kita menggunakan fitur cut polygon tools pada wilayah ini, kemudian ketika sudah berubah menjadi biru, kita klik fitur cut polygon tools. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa klik 2 kali, dan ini adalah satu garis pemisah dari kecamatan satu dan kecamatan lainnya. Kemudian kita bisa lanjut ke kecamatan sebelahnya. Nah, karena kita sudah selesai di bagian kedua ini, kita bisa klik 2 kali, dan sudah memisahkan dari 3 kabupaten ke 3 kecamatan ini. Oke, setelah selesai dibagi seperti ini, kita bisa, setelah kita sudah memisahkan 3 kabupaten ini, untuk keluar dari fitur ini, caranya yaitu klik editor, kemudian kita klik stop editing. Klik yes. Oke, setelah itu kita bisa berlanjut ke bagian jalan ataupun sungai untuk melakukan digitasi peta. Kita menuju ke jalan dulu, kita edit feature, start editing, dan kita plotting pada jalan-jalan yang berada pada masing-masing kabupaten tersebut sebanyak 3 jalan. Dari kecamatan Kalibawang, kita bisa mengupload dari ujung sini. Kita menggunakan fitur create feature, jalan, kemudian kita klik sesuai panjang jalan. Oke, kemudian kalau sudah selesai, kita bisa klik 2 kali, dan sudah membentuk jalan seperti ini. Kemudian kita klik editor, stop editing, klik yes. Jangan lupa kita bisa memberikan warna pada jalannya. Kita kasih warna, kemudian kita lanjut ke bagian sungai. Kita klik sungai, klik kanan, kemudian edit features. Kita start editing. Oke, kita akan mengupload di Kecamatan Samigale di bagian kiri peta. Pertama kita klik jalan, klik kanan, edit features, start editing. Kemudian pilih create features, klik jalan. Kita mulai dari ujung atas dari peta. Oke, sudut jalan yang di Kecamatan Samigale sudah selesai. Kita bisa stop editing dulu. Klik editor, stop editing. Oke,
Kita lanjut ke kecamatan terakhir, yaitu Kecamatan Girimulyo. Kita bisa mulai dengan klik kanan jalan, Edit Features, Start Editing. Kita klik di bagian editor, yaitu Create Features. Jangan lupa kita ganti warna di bagian zona-nya dengan warna biru dan ukuran 1. Kita klik OK. Oke, karena di sini belum ada layers untuk titik, kita bisa menambahkan layers titik. Oke, kita bisa pergi ke bagian katalog, kemudian new, shapefile, edit WGS. Oke. Nah, kita bisa melakukan digitasi di bagian titik. Kita klik kanan, edit features, start editing. Kita klik create features. Kita klik titik. Dan di sini yaitu Kecamatan Samigaluh. Kemudian di sini ada Kecamatan Kalibawang. Lalu di bagian bawah itu ada Kecamatan Girimulyo. Oke. Setelah selesai, kita bisa klik editor, stop editing. Yes. Kita bisa ganti titik menjadi warna kuning misal. Oke. Nah, kemudian untuk tampilannya kita bisa unchecklist di bagian RSNI lembar peta ini. Unchecklist, nah ini merupakan bagian yang sudah kita digitasi. Oke, setelah kita menyelesaikan digitasi dari peta administrasi terkait, kita bisa berpindah ke global mapper. Pertama, kita dulu buka aplikasinya, lalu kita open data files. Kita akan memasukkan data DEM dari peta administrasi yang digunakan. Nah, kita Ctrl A semuanya, klik open, klik OK. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa menambahkan data administrasi yang sudah diproses di ArcGIS tadi. Kita klik File, Open Data Files, kemudian kita menuju file yang sudah kita save dalam bentuk SHP. Open. Nah, untuk memunculkan batas administrasi, kita bisa klik kanan di bagian Control Center, kemudian klik batas administrasi, klik kanan, kemudian zoom to selected layers. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa menambahkan kontur untuk daerah tersebut. Caranya yaitu kita bisa menuju create contours di bagian kiri atas itu. Kemudian kita bisa memasukkan interval kontur dari 1/2000 dikali nilai skala. Karena nilai skala yang ada pada peta yaitu 80.000, maka interval kontur yaitu 40. Setelah itu kita berpindah ke contour bounds. Di sini ada draw box. Kita zonasikan batas administrasi yang akan dimunculkan konturnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah muncul garis kontur dari batas administrasi terkait. Nah, setelah muncul kontur seperti ini, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Klik kanan di bagian generated contour ini, kemudian menuju layer. Setelah itu, export layers to new file. Nah, ini yang perlu di checklist adalah generated contours. Terus kita klik OK. Format yang digunakan, kita menggunakan format save file. Klik OK. Klik OK lagi. Kemudian kita checklist pada export lines. Kita beri nama kontur IPA 40, misal kita simpan di bagian satu file dengan data-data yang lainnya. Kemudian kita save, setelah itu kita bisa masuk ke ArcGIS lagi. Nah, oke, setelah kita menuju ke ArcGIS Map lagi, kita bisa menambahkan hasil kontur dari Google Mapping tadi. Kita bisa menuju table of content, kemudian klik layers, klik kanan, add data. Kemudian kita bisa memasukkan data kontur yang sudah kita proses tadi. Kita oke saja. Setelah muncul seperti ini, kita bisa menghilangkan dari kontur-kontur yang ada di luar batas administrasi itu. Caranya yaitu kita menuju ke geoprocessing. Di atas ini, kita klik-klik, kemudian kita masukkan inputnya yaitu kontur IK 40 dan klik features yaitu batas administrasi. Kemudian kita pilih tempat untuk menyimpannya. Kita namain dengan kita klik save. Kemudian oke. Menunggu dulu sampai prosesnya berakhir. Nah, kemudian untuk menghilangkan garis kontur yang ada di luar batas administrasi ini, kita bisa meng-unchecklist klik kontur yang ada di table of content. Oke, setelah kita selesai, kita bisa lanjut ke tabling. Kita bisa klik kanan di klik kontur, open attribute table.
table option, add field, kemudian masukkan IKA, oke. Nah, kita scroll di bagian IKA-nya, klik field calculator, yes. Kemudian kita klik elevation 2 kali, spasi MOD, spasi nilai skala dikali 4. Nilai skala 40 dikali 4 yaitu 160. Spasi sama dengan spasi 0, kemudian klik OK. Klik OK. Kita tunggu udah. Ini sudah selesai. Kita bisa lanjut ke bagian lain, batas administrasi. Kita bisa klik kanan, open attribute table. Nah, kita bisa add field, tulis keterangan. Kita bisa menggunakan tipe teks. Klik OK. Setelah kita selesai tabeling di bagian batas administrasi, kita bisa lanjut tabeling di bagian jalan. Kita klik kanan, klik Open Attribute Table, kemudian klik Table Option, klik Add Field, terus kita ketik keterangan. Bagian Sort Integer ini kita pindahkan ke teks, kemudian kita klik OK. Close. Lanjut ke bagian sungai, klik kanan, Open Attribute Table, Table Option, Add Field, kemudian ketik keterangan lagi, bagian tip ketik teks, klik OK. Di bagian klik kontur, itu tadi sudah ya. Langsung aja pindah ke bagian T. Klik kanan, open attribute table, add field, keterangan. Type-nya kita ganti ke teks, klik OK. Oke. Kemudian untuk memberikan keterangannya, kita bisa klik kanan di masing-masing layers. Yang pertama batas administrasi, kita klik edit features, start editing. Nah, di sini kita klik saja continue. Oke, kemudian untuk memberikan keterangan di masing-masing batas administrasi jalan maupun sungai, kita bisa klik kanan di bagian layer, kemudian klik edit features, start editing. Kita klik continue, kemudian di bagian batas administrasi ini kita klik 2 kali. Kemudian klik kanan lagi di bagian batas administrasi, klik open attribute table, dan di sini kita bisa memasukkan keterangan dari masing-masing penggunaan lahan yang ada. Untuk mengetahui jenis penggunaan lahan di daerah-daerah tersebut, kita bisa melihat daerah ini. Nah, ini berarti daerah yang bagian bawah, ini daerah bagian kanan, dan ini daerah bagian atas. Kemudian kita bisa mengklik penggunaan lahannya, misalkan. Kemudian kita bisa lanjut di bagian jalan. Kita klik kanan layar, kemudian edit feature, start editing, klik continue, klik kanan lagi di bagian jalan, open attribute table. Sini kita bisa memberikan keterangan jalan. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian sungai. Kita klik kanan, open attribute table. Kita klik sungai. Sudah selesai. Dan di bagian titik juga kita klik kanan, open attribute table. Kita bisa memasukkan sekolah, masjid, gereja, kantor, kecamatan. Oke, setelah selesai labeling, kita bisa pindah ke labeling. Labeling ini kita bisa klik kanan pada klik kontur, kemudian pergi ke properties. Kita pergi ke symbology, klik kategoris, value fields kita klik IKA, kemudian add all values. Nah, di bagian IKA 0,1 ini kita bisa ganti warna menjadi warna gold, ketebalan 1,5 untuk kontur, vertikal kontur. Dan ini kita bisa ganti warnanya menjadi electronic gold, ketebalan tetap 1. Oke, kemudian kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian batas administrasi. Kita klik kanan untuk simbolnya, klik properties, kita klik kategoris. Buat ID ini kita ganti ke PL, kemudian add all values. Dan di sini kita bisa klik bagian ladang. Kita bisa menambahkan style reference di sini. Nah, di style reference ini kita bisa pilih add style to list, dan kita dari simbol RPI yang sudah kita download. Nah, ini kita bisa open. Oke. Nah,
Ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa klik misalnya, klik OK dulu, kemudian di bagian ladang ini, kita klik ladang, ini tegalan atau ladang, kemudian untuk outline-nya 1, outline color-nya, kita klik no color, klik OK. Nah, permukiman, kita bisa pilih yang sosial budaya, dan outline width-nya 1, outline color no color, klik OK. Klik sawah, klik sawah. Nah, karena ini sawah biasa, kita bisa klik sawah ini, dengan width-nya 1, outline color-nya no color. Klik OK. Nah, ketika sudah di atas sedemikian rupa, kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian jalan dulu, klik kanan, properties, simbologi yaitu kategoris, lanjut keterangan, add all values. Nah, untuk jalan-jalan ini kita bisa cari jalan lokal, color-nya no color, gini ya. Terus width-nya 2 saja, klik OK. Jalan kolektor, kita ukur ukurannya 2 aja, klik OK. Jalan arteri, OK. Nah, lalu kita lanjut ke bagian sungai, klik kanan, properties, kategoris, ID-nya kita klik keterangan, klik add all values, dan klik bagian sungainya, kita masukkan simbol dari sungai. Topiknya 1 saja, kita klik OK. Oke, kemudian kita lanjut ke labeling di bagian titik. Kita klik kanan titik, kemudian klik properties, klik simbologi, klik kategoris, bagian value field, klik keterangan, dan add all values. Sini kita bisa edit simbol, yang tipenya kita bikin tipe karakter marker simbol. Nah, font ini kita bisa klik di Geosiana yang sudah kita install sebelumnya. Kita bisa pilih yang Geosiana Extra. Nah, di sini kita bisa mencari simbol dari pendidikan atau sekolah. Nah, ini simbol buku terbuka. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan. Kita pakai 18 dan klik OK. Kita klik OK. Lanjut ke rumah sakit. Kita klik edit simbol. Ubah ke karakter marker simbol. Pindah ke Geosiana Extra. Nah, kita bisa menggunakan simbol plus yang hitam ini. Dan mengatur ukurannya 18. Klik OK. Klik OK lagi. Kita ganti yang masjid. Klik edit simbol. Type-nya kita pilih karakter marker simbol. Font-nya Geosiana. Nah, kita bisa pakai simbol ini. Ukurannya jangan lupa disesuaikan. 18. Kita klik OK. Klik OK lagi. Untuk antar kecamatan, sama juga. Type-nya kita pilih karakter marker simbol. Font-nya Geosiana Extra. Kantor kecamatan. Untuk kecamatan kita bisa memakai simbol ini. Klik. Untuk size kita ganti ukuran 18. Klik OK. Klik OK. Lanjut ke gereja. Kita bisa edit simbol. Type-nya kita ganti ke karakter marker simbol. Font-nya ganti ke Geosiana Default. Untuk gereja kita pakai simbolnya ini dengan ukuran 18. Klik OK. Klik OK lagi. Ini karena sudah disimbolin semua, kita bisa klik OK. Oke, setelah kita selesai bagian simboling, kita akan melakukan labeling pada setiap layers tersebut. Kita mulai bagian dari clip contour, kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kita checklist label features in this layer, kita klik define classes of features. Kemudian SQL-nya kita klik bagian IKA, klik 2 kali, spasi sama dengan spasi. Untuk maksimeter kita kasih ketik spasi M, ketik lagi. Klik OK. Bagian teksnya kita ganti jadi Times New Roman. Muncul one more online tutorial. Setelah kita selesai untuk simboling, kita akan menuju step selanjutnya yaitu labeling. Pertama kita klik kanan di layer clip contour, kemudian menuju properties. Ini. Terus
Kemudian untuk name-nya, kita ganti menjadi Ika. Expression, kita klik elevation. Oke, sebelumnya dihapus dulu yang ada di sini. Klik elevation, plus spasi, petik, spasi, M, petik. Klik OK. Untuk Times New Roman, kita ukurannya 12. Kemudian di bagian simbol, kita klik edit simbol. Menuju mask untuk membuat highlight dari tulisan ini. Kita klik halo. Oke. Klik OK lagi. Kita menuju placement properties. Kita gunakan yang curve. Terus checklist on the line. Dan unchecklist above. Oke, setelah ini kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa lanjut ke bagian batas administrasi. Kita klik kanan, kemudian menuju properties, labels. Nah, kita checklist label features ini. Nah, bagian metode kita nggak perlu ganti, cukup label all the features the same way. Kemudian bagian label fit kita isi PL. Expressionnya nggak usah. Untuk tulisan kita ganti menjadi Times New Roman. Ukurannya 12. Nah, bagian simbol ini kita pergi ke edit simbol. Bagian mask kita klik halo. Oke. Klik OK lagi. Kemudian apply, klik OK. Oke, kemudian bagian selanjutnya yaitu jalan. Bagian jalan kita klik kanan, menuju properties. Di bagian label ini kita checklist label features in this layer. Bagian method nggak perlu diubah. Kemudian label field kita klik keterangan. Bagian expression tidak usah diganti. Kemudian bagian pokoknya ini kita ganti menjadi Times New Roman. Ukurannya 12. Kemudian klik simbol, klik edit simbol. Kita menuju mask, klik halo, klik OK, klik OK lagi. Klik OK lagi. Lanjut ke bagian sungai. Klik kanan, klik properties. Di bagian labels ini kita checklist label features in this layer. Label fieldnya kita klik keterangan. Fontnya kita pilih Times New Roman. Ukurannya 12. Dan klik simbol. Menuju edit simbol. Menuju mask, klik halo. Klik OK. Klik OK lagi. Kita klik OK. Dan untuk bagian titik kita klik kanan, menuju properties. Lalu checklist label features in this layer. Label fieldnya kita ganti jadi keterangan. Lanjut ganti fontnya jadi Times New Roman. Ukurannya 12. Kita menuju simbol. Klik edit simbol. Menuju mask, klik halo. Klik OK. Klik OK lagi. Kemudian kita bagian placement properties. Kita klik change location. Kita pilih yang bagian prefer button center all allowed. Klik OK. Klik OK lagi. Klik OK. Oke. Nah, setelah ini kita bisa langsung save hasil dari desain kita. Oh ya, di bagian batas administrasi ini, di bagian placement test, kita bisa klik checklist only place label inside polygon. Kemudian checklist remove duplicate tables. Klik OK. Oke. Setelah prosesnya semua selesai, kita bisa nge-save file dari data dem tersebut. Kita klik save as. Kita namai sebagai acara 2, PDF ataupun PNG. Kita pilih PNG saja. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.